Terdapat faktor-faktor yang dapat membangkitkan dan menurunkan industri di Indonesia. Faktor-faktor pembangkitnya adalah satu, struktur organisasi, dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor, sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Dua, ideologi, perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah mengenai nasionalisme, teknoglobalisme, atau tekno-hybrids. Tiga, kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penghambat, faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian Indonesia adalah satu, keterbatasan teknologi, kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi yang menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Dua, kualitas sumber daya manusia, terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Tiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Terdapat dua permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan yang terjadi di internal antara lain, lemahnya sarana dan prasarana yang tersedia, terjadinya kesenjangan pembangunan pada daerah, ketergantungan impor, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya penguasaan teknologi, dan yang terakhir lingkungan usaha yang belum kondusif atas kepastian hukum. Sedangkan permasalahan yang terjadi di eksternal antara lain isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kesepakatan internasional, munculnya raksasa ekonomi baru, dan arah perkembangan pasar dunia. Kebijakan industri nasional. Visi pembangunan industri nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai negara industri maju baru karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala negara APEC pada tahun tersebut. Liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. 1. Kebijakan industri di Indonesia sebelum krisis moneter. Terdapat 3 kebijakan industri di Indonesia sebelum krisis moneter, antara lain dirombaknya sistem devisa, sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. Diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Sebagai akibat kebijakan ini, Indonesia membuka kemungkinan pertumbuhan industri dengan landasan yang luas, sehingga pada tahun 1970, industri-industri utama sektor modern meningkat dengan pesat. Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan pada masa ini adalah program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat goncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi. 2. Kebijakan industri Indonesia periode 2004-2009. Fokus pembangunan industri pada jangka menengah adalah penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti, yaitu industri makanan dan minuman, pengolah hasil laut, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, barang kayu, karet dan barang karet, pulpen dan kertas dan peralatan listrik lainnya. Kebijakan industri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada era Presiden Joko Widodo, industri Indonesia fokus pada industri nilai tambah seperti teknologi, inovasi, elektronik, mobil, kapal laut. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019. Sasaran dari regulasi ini antara lain adalah fokus pengembangan industri,
tahapan pencapaian pembangunan industri, dan pengembangan sumber daya industri. Strategi pembangunan sektor industri. Yang pertama, strategi substitusi impor. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor, membangun industri barang-barang konsumsi, dan mengembangkan industri hulu. Pertimbangan menggunakan strategi ini adalah sebagai berikut. Strategi promosi ekspor, outward looking, berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil adalah sebagai berikut. Globalisasi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi, tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi yaitu 1. Globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. 2. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi di seluruh negara di dunia. 3. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya. 4. Globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi. 5. Globalisasi perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Dampak positif. 1. Meningkatnya produksi global. 2. Meningkatnya kemakmuran pada suatu negara. 3. Meluasnya pasar produk domestik. 4. Memperoleh lebih banyak modal serta tingkat teknologi yang lebih baik. 5. Menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Dampak negatif yaitu 1. Menghambat pertumbuhan di sektor industri. 2. Memperburuk neraca pembayaran. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. 4. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peluang dunia usaha di era globalisasi. 1. Tersebarnya pasar berskala lebih luas dan diversifikasi produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. 2. Tersedianya realokasi industri manufaktur dari negara industri manufaktur dari negara industri negara maju ke negara berkembang dengan upah buruh lebih rendah. 3. Akibatnya, siklus proses bahan baku sampai menjadi barang jadi lebih pendek, harga per unit turun dan akan meningkatkan volume penjualan. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia, meliputi 1. Sumber daya alam yang kaya. 2. Sumber daya manusia yang banyak dan upah buruh murah. 3. Situasi politik dan keamanan yang stabil. 4. Kebijakan ekonomi yang konsisten. 5. Komponen ekonomi makro yang kuat. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Perubahan tatanan terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan karena adanya pandemi COVID-19, termasuk pengaruh pada aktivitas sektor industri manufaktur. Untuk menghadapi kondisi tersebut,
Pelaku industri perlu memperhatikan 5 langkah strategis agar bisa menjalankan keberlangsungan usahanya. Kelima langkah tersebut disebut sebagai 5R bagi industri, antara lain 1. Resolve, yaitu menangani pandemi di lingkungan perusahaan, termasuk dengan melibatkan partisipasi karyawan dalam penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, resilience, yaitu upaya memperkuat perusahaan sehingga dapat bertahan. Yang ketiga, return, yaitu kembali menjalankan aktivitas dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang penting bagi masing-masing perusahaan. Yang keempat, reimagination, yaitu kembali memetakan bisnisnya berdasarkan kondisi baru yang dihadapi dan mereformasi model bisnis untuk mengambil peluang. Yang kelima, reform, yaitu mempertimbangkan opsi-opsi peluang bisnis baru dan menerapkan metode baru dalam bekerja untuk mengakselerasi produktivitas dengan memanfaatkan teknologi terkini. Dengan cara-cara tersebut, sektor industri akan mampu bertransformasi menuju era industri 4.0 atau dapat mempercepat adaptasi untuk kebiasaan baru di tengah dampak pandemi ini.